Bagaimana Allah itu menyempurnakan perangkat yang begitu mahalnya. Kalau kamu jual dengan kamu kalau COD-in mata kamu, coba laku berapa? Banyak yang butuh pendonoran mata itu, kamu jangan salah. Nah sekarang konteksnya bagaimana kita bisa menjadi orang yang bermanfaat dan memaksimalkan fasilitas yang ada yang Allah berikan kepada kita, yaitu menggunakan penglihatan, pendengaran dengan sebaik mungkin dengan berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allah yang maha agung. Tuh. Mata kamu ini digunakan untuk apa? Penglihatan kamu digunakan untuk apa? Dua jari kamu digunakan untuk astagfirullah atau untuk muter analog terus, ya, sampai ada anak kecil yang nangis karena matahin HP-nya sendiri, tahu ya? Tahu ya? Diprak pas ternyata tahu HP-nya rusak, nangis sendiri karena kalah main FF. Itu ada itu videonya. Jadi kebayang nggak? Kalau kamu nggak dikontrol sama agama, nggak dikontrol sama zikir, hancur deh masalahnya. Nanti di masa depan kamu emosinya sangat menggelegar, tidak terkontrol dan sangat merugikan banyak orang. Bukan banyak orang lagi, diri kamu pun terugikan oleh emosi kamu sendiri. Nah, sekarang kita akan bahas gimana kita memanfaatkan semua perangkat kesempurnaan itu berupa mata sebagai fungsi untuk apa mata? Telinga untuk mendengar. Maka Allah di sini menyatakan dalam surat Al-Mu'minun. Ada yang tahu Al-Mu'minun surat keberapa? Nah, surat Al-Mu'minun surat 23. Ayatnya ayat ke-78. Sekarang tahu saya sekali, kalian sekali ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, itu ayat 23 surat Al-Mu'minun. Surat berapa? 23 ayat 78. Jadi yang menciptakan pendengaran dan penglihatan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk apa? Tadi, dan sedikit kali orang yang bersyukur. Berarti untuk apa penglihatan dan pendengaran itu? Untuk bersyukur. Itu fungsinya, tapi peruntukannya untuk agar manusia itu bisa bersyukur. Contoh, coba saya perintahkan kedip 3 kali. 1, 2, 3. 1, semuanya bareng ya, kompak. Kedip 1, 2, 3. Oke. Yang gerakin kuping ada yang bisa nggak? Oh, nggak ada. Biasanya ada orang tua yang suka bercanda, gerakin kupingnya, tahu ya? Nah. Oh, Ali bisa dong? Nggak bisa. Ali nggak bisa ya? Biasanya suka ada yang menggerakkan telinganya. Jadi gini, tadi kebayang nggak? Saya bilang suruh menggerakkan matanya, mengkedipkan 3. Itu kan ada proses. Ada proses yang cukup sebetulnya panjang kalau dijabarin. Pertama, keluar dulu dari mulut saya berupa informasi. Coba kedipkan mata kalian masuk ke telinga, benar nggak? Sekarang tutup semua telinganya yang kenceng, semuanya tutup telinganya yang kenceng, semuanya, ayo. Yang paling kenceng, jangan sampai kedengeran. Suara saya udah mulai mengecil belum? Udah mulai mengecil belum? Apa kelihatan kedengeran Kak? Firman kedengeran Firman? Kedengeran nggak?
Kedengeran nggak Pak? David, Dika kedengeran Dika? Dika kedengeran tuh? Hah? Dah ya, udah lepas. Saya tadi panggilin semua nama Kafka, Firman sama Dika saya panggilin, tapi suaranya kan makin kecil kan. Artinya udah nggak bisa mendengar. Coba saya bilang kedipkan mata kalian 3 kali, yang lainnya bisa dengar. Kedip 1, 2, 3. Dika, Firman sama Kafka bisa jadi diem. Karena apa? Nggak dikasih pendengar, nggak bisa dengar. Jadi proses ketika informasi itu nyampe masuk telinga dulu, dari telinga kemana? Ke otak. Kata otak tuh kedip, woi itu disuruh sama ustadznya disuruh kedip. Kedip tuh kayak gimana? Kayak gini. Semua tuh sama. Jadi otak itu ngasih pemahaman bahwa kedip itu harus menutup mata terus buka lagi. Coba kalau kata-kata kedip nih, dengerin ya, kata-kata kedip terus orangnya bukan berpemahaman dengan menutup mata, tapi begini. Ayo kita kedipkan mata, yang lain begini, Dika begini sendiri. Oh, coba. Itu kita kayak yang lucu, tapi kalau kalian pahami itu luar biasa. Itu bagian dari nikmat Allah yang tiada duanya. Kalian dikasih pemahaman yang sama bahwa berkedip itu menutup mata terus membuka lagi tuh. Karena sama-sama paham, masuk ke otak, barulah diperintahkan. Hei mata, kedip, itu disuruh dari telinga masuk ke akal. Coba salah satu dari rangkaian tadi, ininya dimatikan, bisa kedip nggak? Nggak bisa, karena nggak denger informasi dari saya kan? Oke? Udah gitu. Sekarang, kamu nah, kamu ngeliat aja nggak bisa tahu apa yang saya omongin. Gimana kamu nutup mata kamu? Ya kan? Misalkan, maaf, afwan, al-afwan. Maaf ya, semuanya buta di sini. Coba kedipkan mata. Saya ditonjokin nggak sama orang-orang butanya? Disangkanya saya meledek kan? Ya Allah nggak kasih kesempatan untuk bisa melihat, kok saya suruh kedip-kedip? Itu kan nggak boleh kan? Ya makanya kan? Makanya kalau salah satu rangkaian tadi pendengaran dicabut ataupun penglihatan dicabut, atau lebih parah lagi akalnya dicabut, kayak tadi tuh kedipkan mata, nggak nyambung, ya kan? Makanya ini 3 rangkaian dan lebih banyak lagi rangkaian sebetulnya yang terjadi, yang kalian dan kita sendiri pun nggak sadari bahwa itu merupakan nikmat yang besar dari Allah. Ada orang yang tell me, tahu nggak? Apa artinya tell me? Telat mikir. Disuruh kedip, diem dulu. Hah? Gimana? Hah? Biasanya terjadi ketika naik motor digonceng tuh, tahu ya? Itu tell me itu. Pertama, pendengarannya nggak sempurna dan dia nggak tahu informasi yang masuk ke telinganya. Jadi itu gambaran kalau kita dicabut akalnya kan nggak waras. Apa yang terjadi? Plastik dimakan, semua dimakan. Duduk di sini aja nggak bisa diem. Apalagi disuruh kedip gitu ya. Disuruh kedip malah suruh nonjok. Ada tuh. Ada video potongan orang gila ditawarin rokok, diambil rokoknya. Udah gitu ditanya-tanya, malah ditonjok. Malah dikasih rokok, baik. Itu dicabut akalnya tuh. Penglihatannya ada nggak orang gila itu? Ada. Pendengarannya? Ada. Tapi akal dicabut nggak berfungsi semua jadinya. Suruh bab kedip doang loh. Betul nggak? Bagaimana Allah itu menyempurnakan perangkat yang begitu mahal, yang kalau kamu jual telinga kamu laku berapa, coba kebayang nggak? Kamu kalau COD-in mata kamu coba laku berapa? Banyak yang butuh pendonoran mata itu, kamu jangan salah. Nah sekarang konteksnya bagaimana kita bisa menjadi orang yang bermanfaat dan memaksimalkan fasilitas yang ada yang Allah berikan kepada kita, yaitu menggunakan penglihatan, pendengaran dengan sebaik mungkin, dengan berzikir kepada Allah. Gampang kok zikir, apa aja zikir. Ada yang tahu nggak kalimat zikir? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allah yang maha agung. Tuh, zikir itu gampang. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu sih paling simpelnya. Tapi susah. Coba kamu sekarang ya, hal terkecil. Saya nggak melarang kamu main game, karena itu adalah hal yang hadir dalam sisi kita dan setiap detik hadir dalam diri kita. Betul nggak? Nggak bisa kita hindari. Tapi sekarang saya kasih challenge,
kasih PR buat kalian. Gimana caranya main game nggak ngomong kasar, nggak keluar kata-kata kasar. Kancing coplok, kancing coplok. Ya tahu ya kancing coplok ya. Ya nanti ditit itu ya, kancing coplok itu kan bahasanya saya samarkan kancing coplok ya, nanti biar di YouTube-nya nggak masuk ya. Kancing coplok sering diucapkan, itu kalimat-kalimat kasar yang anak-anak kecil tuh sering disebutkan. Kamu tuh ya kancing coplok, nggak ngerti tuh, kamu tuh dikecaci maki dan sebagainya. Coba sekarang main gamenya sedikit-sedikit rubah pakai astagfirullah gitu ya, subhanallah, alhamdulillah ya Allah. Jadi kalau MU itu aja jangan ngeledekin temen yang kalah, jangan. Nah coba itu gimana caranya tuh membiasakan itu, jangan membuli teman yang kalah, yang masih cacat lah mainnya ya, yang masih newbie ya. Coba dirubah dengan kalimat zikir. Kalau nggak bisa, gimana nanti pertanggungjawabannya kita kepada Allah. Kamu misalkan ada PR dari guru, matematika, guru yang paling killer apa? Yang paling galak, killer. Matematika, terus IPA, agama, terus Inggris galak. Woi, Inggris jarang tuh galak ya Inggris ya. Tumben. Biasanya sih nggak galak, yang biasanya itu tadi. Guru IPA juga jarang, biasanya agama ataupun matematika biasanya pada galak ya. Ada PR dari dua pelajaran itu, yang dimana kalau kamu nggak ngerjain itu gentawangan ataupun marahnya itu luar biasa biasanya kan. Kamu nggak ngerjain ya, tapi dilalahnya gurunya tuh lupa kalau dia udah pernah ngasih PR. Tiba-tiba ada satu anak yang bilang, Pak ini ada PR. Kira-kira kamu gimana perasaannya? Marah, terus kamu kesal, dan jangan lupa kamunya gelisah. Iya nggak? Iya. Karena belum aduh gimana ini? Kamu cepet-cepetan nyari wah itu dia kan. Sekarang kamu bayangkan, guru itu Allah. Guru itu Allah misal gitu. Kamu ada yang bilang nanti orang soleh, ya Allah, aku ingin memberikan pertanggungjawaban penglihatan dan pendengaranku, karena selama di dunia aku melihat yang baik dan aku mendengarkan yang baik. Aku nggak pernah mengucap kancing coplok ya Allah, gitu ya. Kira-kira respon orang yang sering ngomong kasar, pendengarannya dipakai untuk mendengarkan yang tidak berguna, tidak bermanfaat, ngelihatnya pun ngelihat yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Kira-kira kamu risau juga nggak, gelisah juga nggak? Gelisah. Allah akan nanya, gimana ini pertanggungjawaban kamu? Apa yang kamu gunakan? Mata kamu ini digunakan untuk apa? Penglihatan kamu digunakan untuk apa? Dua jari kamu digunakan untuk astagfirullah atau untuk muter analog terus? Ya, sampai ada anak kecil yang nangis karena matahin HP-nya sendiri, tahu ya? Tahu ya, digeprak pas ternyata tahu HP-nya rusak, nangis sendiri karena kalah main FF. Itu ada itu videonya. Jadi kebayang nggak kalau kamu nggak dikontrol sama agama, nggak dikontrol sama zikir, hancur deh masalahnya. Nanti di masa depan kamu emosinya sangat menggelegar, tidak terkontrol, dan sangat merugikan banyak orang. Bukan banyak orang lagi, diri kamu pun terugikan oleh emosi kamu sendiri. Ya, walaupun kalau misalkan kita mau detailkan main ML dan main FF itu sebetulnya bisa cerdas kalian. Kalau kalian pertama bisa ngatur waktu. Sementara bisa nggak kalian ngatur waktu ketika main game? Jujur, benar. Bisa meninggalkan zilong ketika diserang. Soalnya tadi pertanyaan, beli minyak sama menyelamatkan diri sendiri ketika lagi diserang sama zilong, lebih pilih menyelamatkan diri. Sekarang gimana ngatur waktu kamu? Disuruh beli minyak aja dinanti, disuruh beli bawang aja dinanti. Jadi ngatur waktu tuh gimana caranya azan berhenti, itu tuh kamu bisa tuh, disertai dengan doa, ikhtiar yang kuat. Kan kata orang kalau mau jadi gamers yang profesional harus 72 jam gak berhenti-berhenti 2 hari gak tidur-tidur gitu ya. Coba kamu buktikan, kamu juga bisa sukses dari game dengan cara kamu tetap mengutamakan waktu sholat, tetap mengerjakan sholat yang sunnah. Coba dipelajari caranya. Bagaimana sekarang kamu bisa melek sampai pagi main FF mabar, tapi kamu nggak mengutamakan sholat subuh? Ya nggak? Betul nggak? Di grup bilang mabar jam segini, datang nggak? Datang. Ketemu di masjid sholat subuh berjamaah, datang nggak? Jangankan sholat subuh, dibangunin sahur siapa yang masih ngamuk?
Ada nggak yang masih ngamuk? Dibangunin mama karena masih ngantuk, sahur malah dimarahin mamanya. Sering terjadi kayak gitu ya? Karena alam bawah sadar kita sudah dikontrol oleh gadget. Nah, gadget ini harusnya kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena tadi, kalau kalian pahami, luar biasanya Allah ngasih akal, ngasih penglihatan, dan penglihatan juga pendengaran. Ya, coba tuh lihat tuh, yang tadi gerak-gerak matanya, tangannya, kakinya, itu dicabut aja akalnya sedikit. Kamu nggak bisa begini. Coba, maaf ya, kamu begini-begini tadi, kakinya begini terus kaki. Itu karena apa? Sinyal dari otak tuh apa? Pegel. Ada yang lurus kakinya, pegel. Orang gila masa taunya kamu tuh sama kata-kata pegel tuh. Jalan dari Afrika ke Arab Saudi juga jalan aja orang gila mah. Iya nggak? Dicabut akalnya. Artinya ketika kamu merasa pegel, merasa ngantuk, itu apa artinya? Ayam nguap tuh maksudnya apa? Nguap tuh maksudnya apa? Ngantuk sinya. Paham berarti kamu. Contoh, kalau ada orang gila di sebelahnya atau nggak waras gitu ya, lapar dah, tuh sama-sama orang gila, karena nggak paham kalau nguap itu malah ditawarin makan orang nguap, nyambung nggak? Nggak nyambung. Jadi bagaimana mahalnya otak ini, otak-otak adik Firman, cuman kemudian juga Aska umur 9 tahun ini, Allah titipkan HP, pakai sebaik mungkin, jangan isinya main game semua. Apalagi biasanya kalau anak-anak yang masih usianya masih dini, hapus download biasanya kan, bosan hapus karena memorinya penuh, download lagi yang baru, bener nggak? Seringkali terjadi begitu, terutama di kuotanya juga. Orang tua kan pasti beliin kuota. Jadi kalau orang tua kamu nanti ditakdirkan sudah tiada, sudah meninggal, nanti ditanyakan orang tua kamu, anaknya dikasih HP itu atas dasar apa? Ya soalnya dia butuh untuk menghafal Al-Quran, karena dia setiap saat harus menghafal Al-Quran, megang Al-Quran terlalu besar misalkan, bisa begitu kan, bisa demikian. Tapi sekarang kan nggak mungkin ketika Allah tanya, wahai misalkan ayah dan bunda, kenapa anaknya dikasih HP? Karena dia harus main ML kalau lagi bosen tuh. Mungkin nggak gitu orang tua, ini disabet sama malaikat. Mau orang tua disabet sama malaikat? Kamu tahu nggak siksaan itu berhenti ketika hari kiamat. Dan kamu tahu nggak hari kiamat itu kapan? Nggak tahu. Jadi sekarang yang meninggal nih, yang di kuburan itu kan lagi mengalami dua, siksa kubur sama nikmat kubur. Kalau orang yang beruntung baik amal solehnya dan besar dan hitungan amal solehnya, amal baiknya, mereka akan mendapatkan nikmat kubur. Jadi belum ada finalisasi masuk surga dan neraka. Mereka nanti dikumpulkan masuk surga dan nerakanya nanti di ending. Ya, jadi ketika hari kiamat semua dimatikan semuanya, baru dibangkitkan kembali di yaumil hisab dan yaumil hisab ya, di hari perhitungan ditimbang tuh. Tapi yang sekarang sudah meninggal, sudah tiada, baik nenek kamu, kakek kamu, itu lagi mengalami dua, siksa kubur apa nikmat kubur. Ya, pengennya dapat nikmat kubur apa siksa kubur? Nah itu dia, kita tuh pengennya selalu bagus, surga Firdaus, pengennya nikmat kubur, tapi kelakuannya kancing coplok terus, ini gimana ini? Nyambung nggak kira-kira? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Pengen beli surga pakai bayarnya pakai kancing coplok. Kira-kira surga Firdaus sama nikmat kubur pantas nggak dipakai pakai bayarnya pakai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, pantas nggak? Pakai kancing coplok pantas nggak? Nggak pantas. Tapi pertanyaannya, masih pengen nggak dapat surga Firdaus? Nikmat kubur masih mau? Terus dengan ketidaknyambungan kita melakukan amal keburukan, pengennya surga, kira-kira bakal dapat nggak kira-kira ini mah? Kalau jawaban instannya bakal dapat apa enggak? Nggak bakal. Terus gimana dong kalau nggak bakal dapat? Udah siap masuk neraka? Udah siap dapat siksa kubur? Jadi kalau nggak kalian sendiri yang bisa menyadari bahwa itu adalah perbuatan buruk, maka siapa lagi yang menolong diri kalian sendiri? Orang tua udah ngebilangin sholat, tong sholat, ya, udah dibilangin nggak dilaksanakan, udah selesai. Orang tua tetap dapat pahala karena sudah mengingatkan, kamu tetap ditimpai dosa. Apalagi yang udah balik. Kalau yang belum balik, yang belum sampai pada akil balik gitu ya belum dikenai dosa. Tapi yang sudah dikenai dosa, kayak berapa berarti? SMP kelas 1 angkat tangan. Ada nggak SMP kelas 1? Udah balik ya? Jadi udah balik. Udah balik ya? Kelas 6 SD? Ada 6 SD. Udah balik belum? Belum ya, belum basah ya. Nah, ini belum dikenai dosa.
makanya harus dipersiapkan. Yang belum dikenai dosa harus mempersiapkan diri. Gimana caranya mencapai surga dan juga nikmat kubur? Dengan tadi kalimat zikir, sholat subuh diutamakan, bukan mabar, bukan download aplikasi, kuotanya habis lari ke WiFi minta 2.000 ke mama, ya bener nggak? Ya nyempet-nyempetin ngambil 2.000 untuk bisa ke WiFi. Kamu bisa nggak nyempet-nyempetin subuh bangun lagi berat-beratnya sholat, sekalipun kamu lagi terkantuk-kantuk? Ya, itu challenge-nya yang perlu kita sama-sama pelajari supaya mata dan juga pendengar ini dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.